Nah, oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini sekarang, Waalaikumsalam. oke, di sini sekarang kita mau belajar tentang suku banyak atau polinomial nih. Ini itu materi kelas 11. Nah, jadi apa sih, kita belajar definisinya dulu ya. Apa sih suku banyak itu atau polinomial? Nah, suku banyak ini itu sama aja kayak bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Nah, kita lihat ya di sini. Kita lihat satu-satu nih, ada variabel. Variabel itu biasanya berbentuk huruf. Kita bisa X atau Y atau P atau apapun itu. Nggak mesti huruf X. Sedangkan konstanta itu angka yang dia nggak punya variabel gitu. Jadi dia hanya angka aja, misalkan 1, 2, 3, atau sebagainya. Sedangkan kalau koefisien, dia ini temennya sama temannya variabel gitu kan. Misalnya ada 3x, berarti koefisiennya itu 3. Sedangkan eksponen ini pangkat dari suatu variabel itu sendiri. Misalkan x pangkat 3, x pangkat 4. Nah, eksponennya ini si 4, 3 itunya. Nah, sekarang kita ngelihat nih, kita bahas satu-satu ya. Di dalam suatu suku banyak atau polinomial itu namanya ada derajat. Derajat itu pangkat tertinggi yang ada di bentuk polinomial itu sendiri. Misalkan ada AX pangkat 4, terus BX pangkat 3, dan seterusnya. Nah, derajatnya ini karena AX pangkat 4 ini paling tinggi, X pangkat 4, berarti derajat dalam polinomial tersebut itu 4 gitu. Jadi derajat ini cuma ada satu, benar-benar satu, dan itu yang paling tinggi. Misalkan meskipun ada pangkatnya banyak ya, ada 4, 3, 2 gitu kan, kita cuma bisa nentuin derajat itu cuma satu angka aja yang tertingginya. Misalkan kita lihat di sini ada contoh suku banyak 8Y pangkat 3, min 20Y pangkat 2, min 17Y, min 10. Nah, setiap setiap apa ya namanya, kayak satuan-satuan ini itu namanya suku. Jadi suku ini bisa konstanta atau bisa koefisien dan variabelnya. Kalau misalkan dari bentuk ini, di sini tuh derajatnya berarti 3 karena pangkat tertingginya itu 3, ya kan? Terus ada lagi nih contoh di bawahnya, 6xy pangkat 3 plus 2xy pangkat 2 min 15y min 5, itu ada 4 suku juga. Sukunya ada 6xy pangkat 3, 2xy pangkat 2, min 15y, dan min 5. Jadi koefisien atau maaf, konstanta itu juga disebut satu suku meskipun dia nggak punya variabel. Nah, di dalam bentuk ini variabelnya itu ada dua nih, ada x dan ada y. Terus kalau koefisiennya berarti dia yang temannya variabel itu ada 6, 2, dan min 15. Jadi kalau misalkan negatif itu tetap ya ditulis negatifnya, jangan 15 aja gitu. Sedangkan konstantanya juga sama, ditulis negatifnya kalau emang negatif, yaitu min 5. Dan di sini eksponennya ada dua, ada pangkat 3 dan pangkat 2. Kalau misalkan dari bentuk ini berarti derajatnya atau pangkat tertingginya yaitu 3. Nah, terus kita juga ada nih, kita perlu lihat ada bentuk yang bukan suku banyak. Jadi jangan sampai kita terkecoh nih. Contohnya, ini kalau misalkan suku banyak itu, dia pangkatnya harus bilangan cacah, nggak boleh bilangan negatif. Misalkan di sini ada XY pangkat min 2 plus 3Y. Nah, ini itu bukan suku banyak karena pangkatnya di sini negatif kan, pangkatnya min 2. Berarti dia ini bukan suku banyak. Terus, suku banyak juga nggak bisa dibagi sama variabel. Jadi misalkan di sini ada bentuk 5 per XY min 2. XY ini kan variabel ya, dan dia dibagi gitu kan pembaginya. Nah, ini tuh bukan suku banyak gitu. Dan yang terakhir, ini juga ada akar 3 dari 3X. Kan akar 3 dari 3X ini bisa kita ubah ya bentuknya menjadi 3X pangkat 1 per 3. Nah, karena tadi aku udah bilang kalau pangkat suku banyak ini harus bilangan cacah, kayak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, jadi dia juga nggak bisa kalau misalkan pangkatnya itu berbentuk pecahan atau akar gitu, dia nggak bisa. Jadi ini bukan merupakan suku banyak. Nah, setelah kita udah tahu nih apa itu suku banyak dan apa sih tiap elemennya kayak variabel, koefisien, dan lain-lain. Sekarang kita belajar cara mencari nilai suku banyak. Sebenarnya ini cukup gampang ya, sebenarnya sama aja kayak mencari nilai fungsi.
Bisa kita lihat di sini ada dua cara buat mencari nilai suku banyak. Ada cara substitusi, mungkin teman-teman juga udah sering ya pakai cara ini. Kita langsung lihat aja ke contohnya nih. Ada suku banyak fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 9. Nah, di sini kenapa suku banyak? Karena dia pangkatnya itu lebih dari 2 kan, ada pangkat 3-nya, dan dia pangkatnya nggak ada yang negatif nih, berarti ini merupakan suku banyak. Terus kita disuruh mencari nilai suku banyak untuk X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 ini digunakan untuk substitusinya ke nilai suku banyak ini. Karena substitusi itu berarti mengganti kan, berarti kita tinggal ganti aja nih X yang ada di suku banyak ini menjadi 3. Di sini kita ada lihat ya caranya, 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 9. Kita tinggal ganti aja kan X-nya jadi angka 3. Berarti 4 dikali 3 pangkat 3 min 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9. Berarti nanti 4 kali 27 min 18 plus 9 sama dengan 99. Berarti nilai suku banyak dari soal yang ini itu 99. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ke cara Horner, karena cara Horner ini mungkin masih baru gitu kan buat teman-teman yang belum pernah menggunakan cara Horner ini. Jadi sampai sini masih ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ke cara Horner? Sementara belum. Oke, kita lanjut ke cara Horner ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman udah ngerti cara Horner, ini juga gampang. Nah, kita lihat nih cara Horner, itu mending kita lihat langsung ke contohnya, biar enak. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai suku banyak dari Gx sama dengan 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 2x min 5 untuk x sama dengan 4. Nah, cara Horner ini, dia itu kita harus menuliskan koefisiennya dulu dan konstantanya dulu menjadi seperti ini. Ini kan koefisiennya ada 3, kalau x aja berarti 1 ya. 3, 1, 2, dan min 5. Kita tulis dulu nih di sini 3, 1, 2, min 5, kita sejajarin dan ini harus berurutan ya, dari pangkat tertinggi ke konstanta. Karena misalkan nih, kalau misalkan yang ada di depan itu X pangkat 2, terus di belakangnya itu X pangkat 3, kita tetap menulis koefisien X pangkat 3-nya dulu. Pokoknya harus berurutan sesuai pangkat tertingginya ke pangkat terendahnya. Nah, setelah kita nulisin kayak gini, kita bentuk dulu nih garis kayak gini, kayak sudut siku-siku gini. Terus, yang karena kita mau mencari X sama dengan 4, berarti kita tulis angka 4-nya di paling kiri, di luar dari sudut siku-siku ini. Nah, kalau misalkan kita udah dapat kan ini koefisiennya, 3, 1, 2, dan min 5, dan 4 ini nilai X yang akan kita cari, kita tinggal turunin aja nih satu-satu. Yang 3 awal, itu kita langsung turunin aja ke bawah. Ini sebenarnya, bentar, aku mau izin annotate. Ini kita pakai operasi penjumlahan ya. Jadi 3 ini turun ke bawah langsung, karena 3 tambah 0 sama dengan 3. Terus yang 3 ke bawah ini, kita kaliin sama yang kiri. Kita kali 3 kali 4, hasilnya kita taruh di bawahnya 2. Sama dengan 12 ya. Terus karena ini penjumlahan, 1 tambah 12 sama dengan 13. Terus hasil yang di bawah ini, kita kaliin lagi. Pokoknya caranya sama semuanya, kita kaliin 4 lagi. 13 kali 4 itu 52 ya. 52. Terus kita tambahin lagi ke bawah jadi 54. 54. Nanti 54 juga dikalikan lagi. 54 kali 4, 216 ya. 216. Nah, min 5 ditambah 216 itu berarti 211. Nah, nanti hasil terakhirnya ini yang dinamakan nilai. Nilainya. Nilai dari suku banyak yang kita cari. Gitu.
Untuk cara Horner, ada yang mau ditanyain, jadi tuh prosesnya gini. Yang di atas, yang pertama, kita langsung turunin ke bawah. Habis itu yang di bawah, pokoknya semua angka yang ada di bawah sini, nanti itu prosesnya kita kalikan dulu ke nilai X-nya. Habis kita kalikan, kita taruh di bawah bilangan selanjutnya, gitu. Sekarang coba kita cek ya, benar atau enggak nih jawabannya tadi 211 ya. Tuh, tadi ini 52. Nah, jawabannya benar, ternyata 211. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak buat cara Horner? Karena cara Horner ini juga bisa dipakai buat pembagian suku banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham nih untuk mencari nilai menggunakan cara Horner, teman-teman juga bisa pakai ini buat pembagian suku banyak nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalkan nggak ada nih, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang operasi suku banyak, yang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebenarnya untuk pengurangan dan penjumlahan itu gampang banget ya, karena kita tinggal menjumlahkan aja nih koefisien dari variabel yang memiliki pangkat yang sama. Misalkan di sini, kita di sini ada contoh 6x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 2. Kita bisa lihat kan di sini pangkatnya berbeda, ada pangkat 4 dan pangkat 2. Kalau misalkan kayak gini, kita nggak bisa menjumlahkan meskipun variabelnya sama-sama x. Itu kita nggak boleh ngejumlahin karena beda pangkatnya. Sedangkan kalau misalkan ada 6x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 4, dia kan memiliki derajat pangkat yang sama, yaitu 4. Berarti ini boleh dijumlahkan menjadi 11x pangkat 4. Di sini ada contoh soalnya nih. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x tambah 8 dan gx sama dengan 7x kuadrat min 9x min 11. Pertanyaannya, fx ditambah gx adalah, nah kita lihat satu persatu nih, untuk pangkat yang sama, pangkat 3 dijumlahkan dengan pangkat 3, pangkat 2 dijumlahkan dengan pangkat 2, dan seterusnya. Kita lihat kan, di sini pangkat 3-nya cuma ada satu nih, nggak ada di GX-nya, berarti kita tinggal tulis lagi aja 2X pangkat 3. Terus yang pangkat 2 ada nih di dua-duanya, ada 4 dan ada 7. Berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11X pangkat 2. Terus di sini ada X-nya juga ada 2 kan, ada 6X dan ada min 9X. Berarti 6 dikurangi 9 sama dengan min 3X. Lalu konstantanya juga 8 dikurangi 11 berarti min 3. Berarti hasil penjumlahan dari fx plus gx ini yaitu 2x pangkat 3 plus 11x kuadrat min 3x min 3. Jadi kuncinya adalah kalau di penjumlahan ini kita tinggal lihat nih pangkat yang sama itu baru kita jumlahkan. Kalau misalkan beda pangkatnya, meskipun variabelnya sama, itu tetap nggak bisa kita jumlahkan. Gitu. Begitu juga dengan pengurangan, sama aja prinsipnya. Jadi kita harus mengurangkan variabel atau koefisien ya, koefisien yang memiliki variabel sama. Misalkan di sini ada 5x pangkat 4 plus 7x kuadrat min 3x plus 5 dan gx-nya 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 plus 2x plus 10. Nah, kita juga harus perhatiin kalau misalkan dia pengurangan, kita harus perhatiin dulu nih, fx dikurangi gx, itu mungkin hasilnya akan beda dari gx dikurangi fx. Jadi, kalau misalkan kita fx dikurangi gx, kita tulis dulu ya fx-nya. 5 X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 2 min 3X tambah 5. Dan di bawahnya ada 4X
pangkat 4 min 8X pangkat 3 lalu ada plus 2X ditambah 10. Nah, karena ini pengurangan, kita harus perhatiin banget nih. 5X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 4, kita bisa langsung aja kan ya. Berarti sisa 1, berarti kita langsung tulis X pangkat 4. Nah, di sini karena ada yang pangkat 3 di GX-nya, tapi dia nggak ada pangkat 3 di FX-nya, kita tetap nih, berarti kita anggap 0 ya. Kita anggap 0 dikurangi min 8X pangkat 3. Berarti jadi positif, karena negatif ketemu negatif sama dengan positif. Plus 8X pangkat 3. Jadi teman-teman jangan sampai salah operasi hitungnya ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada nih di atas, kita tambahin anggap aja itu 0. Berarti nanti jadi positif nih, bukan negatif lagi. Terus 7X pangkat 2 dikurangi, di bawah ini nggak ada yang pangkat 2. Berarti kita anggap dikurangi 0, berarti tetap hasilnya 7X pangkat 2. 7X pangkat 2. Lalu di sini ada sama-sama X min 3X dikurangi plus 2X. Karena min ketemu plus, hasilnya tetap min, berarti min 3X, min 2X, hasilnya min 5X. Min 5X, lalu 5 dikurangi 10 sama dengan min 5. Berarti hasilnya X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 min 5X min 5. Ini hasil dari Fx min Gx yang ada di soal ini. Gitu. Nah, untuk yang suku banyak ini, kita harus menuliskan ini itu selalu berurutan ya, dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah atau konstanta. Nggak boleh tiba-tiba pangkat 4 terus ke pangkat 2 baru ke pangkat 3. Itu nggak boleh. Jadi harus berurutan dari pangkat dari pangkat tertinggi ke pangkat terendahnya. Nah, selanjutnya ada perkalian suku banyak. Kalau misalkan perkalian suku banyak ini sebenarnya mirip kayak perkalian persamaan kuadrat. Jadi pakai sifat distributif atau penyebaran. Misalkan nih di sini ada 2X pangkat 2 plus 6 dikali X pangkat 3 min X plus 2. Kita harus satu-satu dulu nih ngaliinnya. Yang 2X kuadrat dikali X pangkat 3, lalu 2X kuadrat dikali min X, lalu 2X kuadrat dikali 2. Di sini ya, teman-teman bisa lihat di pembahasannya. Bentar, aku mau coret-coret. Nah, ini kita kaliin satu per satu, nanti untuk semuanya dijumlahkan. Ini untuk yang 2X kuadrat. Setelah 2X ini selesai, berarti kita tinggal mengalikan yang 6-nya. Ini 6 juga sama, 6 dikali X pangkat 3, 6 dikali min X, lalu 6 dikali 2. Di sini hasilnya. Nah, nanti 2X pangkat 2 dikali X pangkat 3 ini, karena dia X dikali X, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya aja. Berarti 2X pangkat 5, karena kalau misalnya perkalian variabel yang sama, itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 2X pangkat 2 dikali X pangkat 3, karena pangkatnya ada 2 dan 3, kita tinggal jumlahin jadi 5. 2X pangkat 5. Lalu ada 2X kuadrat min X menjadi min 2X pangkat 3. Lalu ada 2X kuadrat dikali 2 sama dengan 4X pangkat 2. Lalu selanjutnya yang 6 dikali X pangkat 3, 6X pangkat 3, 6 dikali min X min 6X, dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, dari sini
Ini kan masih berantakan ya, masih nggak berurut nih pangkatnya. Nah, kita kelompokin nih untuk pangkat yang sama, 2x pangkat 5, lalu ini ada min 2 dan 6, sama-sama x pangkat 3. Berarti kita jumlahkan, min 2 ditambah 6 sama dengan 4x, lalu 4x kuadrat min 6x plus 12. Jadi hasil perkaliannya adalah ini. Berarti perkalian ini intinya kita pakai prinsip distributif atau penyebaran. Kita harus mengalihkan satu per satu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum kita ke operasi terakhir yaitu pembagian. Dan mungkin operasi pembagian ini yang mungkin lebih rumit dibandingkan operasi hitung yang lainnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke pembagian suku banyak. Nah, pembagian suku banyak ini ada dua cara nih, cara bersusun dan cara Horner, mirip sama yang tadi kita mencari nilai suku banyak. Nah, pembagian ini sebenarnya bisa teman-teman pakai dua cara ini tergantung ya. Kalau misalkan teman-teman udah paham cara Horner, menurut aku lebih gampang pakai cara Horner. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa, belum paham gitu kan cara Horner, teman-teman bisa pakai cara bersusun yang udah familiar sama teman-teman kayak pembagian bersusun biasanya, yang angka biasa. Nah, pertama-tama kita bakal belajar pembagian menggunakan cara Horner terlebih dahulu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya di mencari nilai, kalau pembagian cara Horner ini juga sama, kita harus menuliskan koefisien dari setiap variabel yang ada di persamaan itu. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan ada X pangkat 3 min 9X plus 14. Nah, teman-teman ini kan ada pangkat 3. Terus yang X ini ada pangkat 1. Dan ini 14 ini kita anggap pangkat 0 karena dia konstanta, nggak ada variabel. Berarti kalau misalkan polinomial itu kan harus berurutan ya. Nah, di sini masih ada kosong nih, harusnya ada pangkat 2 ya kan. Tapi di pangkat 2 ini nggak ada nih, nggak ada angkanya atau nggak ada koefisiennya. Berarti kita harus tetap menuliskan 0 aja. Nggak boleh kita tiba-tiba langsung 1 min 9, 14, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan meskipun dia nggak ada nilainya. Berarti kita tulis angka koefisien X pangkat 3 itu 1, koefisien X pangkat 2 karena nggak ada, kita tulis 0, lalu koefisien X pangkat 1 itu min 9, dan konstantanya 14. Terus, kita lihat nih, ini dibagi dengan X min 3. Nah, kalau misalkan X min 3 ini, kita harus, untuk pembagi, kita harus menjadikan X sama dengan dulu. Berarti kalau X min 3, ini berarti X sama dengan 3. Karena dipindah ruaskan dari negatif ke pindah ruas jadi positif. Nah, setelah itu kita tuliskan pembaginya atau nilai X-nya ke sebelah kiri, sama seperti yang mencari nilai tadi. Nah, caranya itu sama aja kayak mencari nilai. Kita akan mulai menurunkan langsung yang satu pertama, ini langsung turun ke bawah ya. 1 turun ke bawah itu jadi 1, lalu 1 dikalikan 3, itu sama dengan 3, nanti kita taruh di sebelah, di bawahnya 0, kita langsung ke ini terakhir aja. Nah, di sini. Jadi, yang satu ini langsung turun ke bawah. Ini dia operasinya juga sama ya, dijumlahkan. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Nanti teman-teman taruh di bawahnya 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Yang bawah ini dikalikan lagi ke samping. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu ditulis lagi di bawah min 9. Min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Nah, 0 ini dikalikan lagi ke 3. Berarti 0 dikali 3 sama dengan 0, berarti 14 ditambah 0 sama dengan 14. Nah, kalau misalkan tadi mencari nilai, itu jawabannya adalah yang paling kanan, yang paling terakhir. Kalau di pembagian, ini tuh bukan jawabannya, tapi ini tuh sisa pembagiannya. Jadi, hasilnya itu, hasil pembagiannya itu sebenarnya yang ini, yang 1, 3, dan 0 ini. Kita tulis hasilnya dulu ya, 1, 3, 0,
dan 14. Nah, 14 ini bukan hasil pembagian, tapi ini sisanya. Pokoknya yang paling terakhir itu ini sisa. Sedangkan hasil pembagiannya itu 130 ini. Dan ini kita harus menuliskannya dengan variabelnya. Tadi kan kita variabelnya itu X pangkat 3 ya, tertingginya. Karena dibagi X, berarti pangkat tertingginya sekarang X pangkat 2. Berarti X pangkat 2, koefisiennya 1, 1x pangkat 2 ditambah, ini harus berurutan ya, 3x ditambah 0. Jadi yang tadinya ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, sekarang pangkatnya turun nih, dikurangi 1. Jadi tertingginya pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Jadi hasilnya pembagian dari X pangkat 3 min 9X plus 14 dibagi dengan X min 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dengan sisa 14. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat cara Horner? Kalau nggak ada, coba aku lanjut ke selanjutnya, yaitu cara bersusun yang sering kita pakai sejak SD dulu nih. Caranya gimana nih? Kita langsung mulai ke mana ya? Sini ada soalnya di sini, kita coret-coret lagi ya. Jadi caranya ini pakai soalnya sama ya kayak yang tadi, biar kita buktiin nih jawabannya sama atau enggak. Nah, X pangkat 3 min 9X plus 14 dibagi X min 3. Jadi kita tetap tulis ya, tetap tulis normal X min 3. Kalau yang tadi kan cara Horner kita tinggal tulis koefisien dan nilai X-nya aja. Kalau misalkan ini kita tulis semuanya. Nah, caranya kita lihat dulu yang pertama X pangkat 3 dibagi sama X. Kita fokus ke variabelnya dulu. X pangkat 3 dibagi X itu berarti X pangkat 2. Karena kalau dibagi berarti dikurangi ya pangkatnya X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini dikalikan ke X dan dikalikan ke min 3. Berarti jadinya gini. X pangkat 2 dikali X sama dengan X pangkat 3. X pangkat 2 dikalikan min 3, berarti jadi min 3X pangkat 2. Nah, seperti cara bersusun biasanya, kita pakai operasi pengurangan. Jadi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, habis kan? Kita bisa coret karena udah habis. Lalu 0 dikurangi min 3X pangkat 2, jadinya 3X plus 2 dengan positif ya, berarti lalu, min 9X dikurangi 0 sama dengan min 9X, dan 14-nya juga bisa langsung turun. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kayak gini, itu sebenarnya enakan kita langsung urut nih. Kalau misalkan ini kan dia nggak urut ya, jadinya dia min 9X dulu, baru plus 3X pangkat 2. Nah, sebenarnya enakan kita tulis gini aja. 3X pangkat 2 min 9X plus 14. Ini sisa dari yang tadi ya, sisa dari yang tadi. Nah, 3X pangkat 2 ini dibagi ke X juga. Jadinya kan dia sisa X pangkat 2 dibagi X, jadinya sisa X ya. Berarti dia 3X ini kita di awal ketemu X pangkat 2. Nah, 3X ini kita kalikan ke X min 3. Berarti jadi 3X kuadrat. 3X kuadrat. 3X dikali min 3, min 9X. Min 9X. Lalu kita kurangi lagi. Kita harus mengurangi satu per satu. 3X kuadrat dikurangi 3X itu habis ya. Min 9X
dikurangi min 9X juga habis karena hasilnya jadi 0. Terus 14 dikurangi 0, sisa 14 tetap. Nah, 14 ini dia kan nggak punya variabel ya, berarti dia nggak bisa dibagi lagi ke X, ya kan? Karena dia nggak punya X, nggak punya variabel. Berarti 14 ini sisa, dan ini hasil pembagiannya X kuadrat plus 3X. Nah, jawabannya itu sama kayak cara yang Horner tadi. Jadi, kita terserah mau pakai cara Horner atau cara bersusun. Yang penting kalau misalkan cara Horner, kita tuh tinggal mainin di koefisien, dan kita harus mencari nilai X-nya dulu. Jadi nggak boleh X min 3, tapi X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Kita pakai yang nilai 3 itu. Sedangkan kalau cara bersusun, kita harus menuliskan semuanya, termasuk variabelnya. Jadi, cara bersusun ini itu mungkin lebih familiar karena sering kita pakai buat pembagian biasa kan, pembagian angka-angka yang mungkin besar kayak ribuan gitu kan kita pakai cara bersusun. Nah, untuk cara bersusun dan cara Horner di pembagian ini, ada yang mau ditanyain dulu? Oh iya, buat teman-teman Medcam jangan lupa di SS ya, karena biasanya bakal di-upload untuk report untuk mendapatkan poin. Jangan lupa di SS. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, selanjutnya kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, terakhir ya, kita belajar konsep sisa. Nah, karena Zoom-nya juga sebentar lagi, mungkin aku agak singkat aja di konsep sisa. Konsep sisa ini maksudnya kita bisa mengetahui sisa hasil bagi tanpa kita membagi dulu suku banyaknya. Jadi di sini sebenarnya konsep sisa ini ada beberapa yang harus teman-teman ingat. Kalau misalkan suku banyak fx ini berderajat n dibagi dengan x min k, kayak misalkan yang tadi nih, tadi kan dibagi X min 3 ya. Nah, maka sisanya adalah FK, atau FK ini maksudnya kita mencari nilai dari Fx menggunakan nilai K. Jadi kayak mensubstitusikannya aja. Terus kalau misalkan suku banyaknya berderajat N dibagi dengan AX plus B, misalkan 2X plus 3, itu sisanya kita mencari nilai suku banyak dengan min B per A dari sini yang berarti tadi kalau misalnya 2X plus 3 berarti mencari nilai F min 3 per 2. Sedangkan kalau misalkan jika suku banyak Fx berderajat N dibagi X min A, X min B, siksanya maka kita mencari nilai FA min FB per A min B, X ditambah AF kali B min BF kali A per A min B. Untuk yang ketiga ini mungkin teman-teman agak ribet gitu kan ya. Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman belum belum nempel banget nih prinsip-prinsip tentang hasil bagi, daripada salah, mendingan langsung dibagiin aja daripada pakai konsep sisa. Karena kalau konsep sisa ini kita salah prinsip, itu bakal berpengaruh ke jawabannya. Nah, kita akan lihat nih contohnya mencari sisa tanpa harus membaginya terlebih dahulu. Di sini ada X pangkat 3 min 9X plus 4 dibagi oleh X min 3. Nah, kita lihat ya, dari pertanyaan ini berarti prinsipnya yang kita gunakan yaitu prinsip 1. Karena prinsip 1 ini kan dia Fx berderajat N, ini derajatnya 3, dibagi dengan X min K. K-nya ini adalah 3. Berarti kita tinggal mencari F3-nya aja pakai cara substitusi. Nih teman-teman bisa lihat ya, karena nilai K sama dengan 3 dari X min 3 ini, kita tinggal substitusikan nilai K ini ke persamaan Fx-nya untuk mencari sisanya tanpa harus kita bagi secara manual pakai cara bersusun dan cara Horner tadi. Nah, berarti 3 pangkat 3 min 9 kali 3 ditambah 14 sama dengan 27 dikurangi 27 ditambah 14 sama dengan 14. Nah, ini itu kan soalnya sama ya, sama soal yang pembagian tadi. Dan soal pembagian tadi juga kita mendapatkan sisanya 14. Berarti caranya meskipun berbeda, meskipun ini langsung mencari sisa tanpa membagi, tapi jawabannya tetap sama, sisanya sama dengan 14. Tapi
yang tadi aku bilang, kalau misalkan pakai konsep sisa tanpa kita bagi terlebih dahulu, kita harus benar-benar paham nih prinsip-prinsip ini. Kalau misalkan ternyata teman-teman salah prinsip, yang seharusnya kita pakai prinsip satu, tapi teman-teman pakai prinsip dua, itu malah bikin bingung gitu loh. Jadi kalau misalkan emang teman-teman lebih suka pakai pembagian biasa untuk mencari sisa nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman ribet nih pakai dibagi dulu langsung sisa aja itu juga nggak apa-apa. Gitu. Banyak dan maaf kalau misalkan ada salah-salah karena kita juga sama-sama belajar. Aku juga masih belajar, teman-teman juga belajar. Pokoknya semangat buat teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.